Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing sama saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul bagi kita semua. Ini judulnya saudara ya. Untuk kita semua, bagi kita semua. Roma pasal 8 ayatnya ayat yang ke-32. Mari kita akan sama-sama membaca ayat ini. Roma pasal 8 ayat 32. Sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, dan 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saya baca ulang sekali lagi ya. Saudara perhatikan kalimat-kalimat firman Allah yang ada. Roma 8 ayat 32 begini kata firman Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, berarti Bapa di sorga, tidak menyayangkan anaknya sendiri, putranya sendiri, tetapi yang menyerahkannya, dikatakan apa? Bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saya ingin Anda memperhatikan kalimat yang pertama yang saya kasih garis merah, stressing merah. Saya baca begini ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi dikatakan apa? Yang menyerahkannya bagi kita semua. Saudara perhatikan kata bagi kita semua. Ini kan yang saya pakai menjadi judul tema yang kita bahas pagi ini. Kita bicara tentang bagi kita semua. Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, putranya sendiri, tapi diserahkan, dikatakan apa? Bagi kita semua. Nah, perhatikan kata bagi kita semua atau kata bagi kita. Kata bagi kita dalam terjemahan teks bahasa Yunani, bahasa aslinya, itu disalin dengan kata hyper. Hyper itu ternyata dalam bahasa Inggris itu diartikan dengan for the sake of us. For the sake of us, bagi kita, atau terjemahan lain adalah demi kita, untuk kita. Saya tahu sebetulnya artinya sama ya. Jadi Bapa itu tidak menyayangkan anaknya. Itu diserahkan, dikatakan bagi kita semua. Terjemahan bahasa Yunani itu diserahkannya adalah hiper, untuk kita, demi kita. Kalau di dalam ayat yang lain saudara ya, dari perjanjian lama. Jadi sebetulnya kalimat yang berbunyi seperti ini itu dari mulai perjanjian lama itu sudah ada. Ingat dalam peristiwa Natal, dalam kita memperingati hari Natal, kita suka membaca Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya menubuatkan tentang 5 untuk nama-nama Yesus. Tapi ada kalimat awal itu yang menarik di dalam Yesaya pasal yang ke-9 di ayat yang kelima. Saudara ya, saya baca ya. Yesaya pasal 9 itu ayat yang kelima. Dikatakan begini. Sebab seorang anak dikatakan telah lahir untuk kita, for the sake of us, ya. Sebab seorang anak dikatakan telah lahir untuk kita, seorang putra dikatakan telah diberikan untuk kita. Jadi ini ada kalimat awal yang menarik. Bapa itu memberikan anaknya, itu cuma satu alasannya, untuk kita. Lalu kalimat berikutnya dalam Yesaya pasal 9 dan kelima. Lalu seorang putra. Nah kata putra ini kalau dalam teks aslinya kata putra ini adalah seorang anak yang berkualitas gitu. Seorang anak yang telah berkualitas dan telah teruji dikatakan itu diberikan. Itu cuma satu alasannya. Untuk kita gitu. Nah kalau kita kembali kepada Roma pasal 8 ayat 32. Kalau saya baca ulang sekali lagi. Nah Bapa dikatakan tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bapa tidak menyayangkan putranya sendiri yang telah teruji dan telah berkualitas dikatakan. Itu diserahkan cuma satu alasan. Alasannya apa pendeta? Alasannya adalah diberikan untuk kita.
Apalagi kalau saya bawa saudara pada kalimat berikutnya, kata menyerahkan. Bapa itu menyerahkan itu dengan sesadar-sadarnya, menyerahkan untuk kita. Itu untuk mengorbankan dirinya loh. Sebab kata, saya baca saja ulang dari awal supaya kita paham ya. Coba next kalimat berikutnya. Ia yang tidak menyayangkan, perhatikan, anaknya sendiri. Lihat kalimat ini. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Perhatikan kata menyerahkan. Nah, kata menyerahkan itu dalam teks aslinya Yunani dipakai kata paradidomi. Dari kata paradidomi inilah kita tahu ternyata Bapa itu menyerahkan anaknya, menyerahkan putranya itu bukan sekedar nih aku kasih untuk kamu. Bukan sekedar menyerahkan maksud saya, bukan sekedar dikasih begitu saja. Kalau kamu mau ini aku kasih untuk kamu, enggak. Bapak sadar ketika dia menyerahkan putranya, ketika dia menyerahkan anaknya, itu menyerahkan anaknya itu dalam bahaya. Tetapi tetap saja diserahkan untuk siapa? Alasan cuma satu, untuk kita. Jadi kalau kita sandingkan, kita bandingkan Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dengan Roma pasal 8:32. Dari dua ayat ini saja kita sudah bisa memahami, kita bisa menangkap dengan baik bahwa begitu sayangnya, begitu cintanya Tuhan itu kepada kita. Anaknya itu diberi, diserahkan sampai dalam bahaya. Bahaya apa? Kita sudah tahu kan, seperti pujian tadi. Diserahkan untuk mati, untuk mencucurkan darahnya buat kita, serahkan nyawanya buat kita. Itu maksudnya diserahkan dalam bahaya. Bapak sadar sesadar-sadarnya. Dari dua kalimat, dua ayat ini kita tahu betapa Bapak di surga perhatian. Dan alasannya cuma satu, untuk kita. Makanya kalau pagi ini saya boleh kasih nasihat sama saudara lewat pengajaran firman Allah ini. Mungkin saudara dalam menghadapi kesulitan. Seperti pujian pertama, mungkin ada saja di antara saudara yang pagi ini engkau sementara sedang mendengar firman Allah. Engkau sedang dibawa dalam kesesakan. Engkau sedang mengalami tindasan kesulitan dalam hidupmu. Ada persoalan, ada ujian pencobaan. Saya mau katakan gini, jangan pernah kau berkata gini, kayaknya Tuhan udah gak sayang sama saya lagi. Kayaknya Tuhan gak cinta sama saya. Tuhan gak peduli sama saya. Tuhan gak perhatian sama saya. Stop, saya katakan. Dari dua kata tadi yang barusan kita pelajari jelas Alkitab katakan. Dia tidak menyayangkan putranya. Anaknya yang teruji berkualitas diserahkan kepada kita. Itu diserahkan dalam tanda kutip paradidomi. Diserahkan dalam bahaya. Untuk cucurkan darahnya. Untuk mati di kayu salib. Untuk korbankan. Untuk penuh penderitaan. Dan dia berikan itu. Dari sini saja kita sudah tahu. Bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Jadi stop kita merajuk berkata. Tuhan gak jawab doa saya. Berarti Tuhan gak sayang. Tuhan sayang. Dia berikan putranya alasannya cuma satu. Untuk kita. Diberikan untuk kita, saudara ya. Jadi apapun yang Bapak buat menggenapi rencananya. Untuk siapa? For the sake of us. Untuk kita. Bagi kita semua. Kalau saya boleh katakan sama saudara. Saya pun mengucapkannya merinding ya. Ketika saya baca dua ayat ini. Betapa sayangnya Bapak sama kita. Segala rencana yang Bapak buat. Itu ujungnya adalah untuk kita, buat kita semua, demi kita semua. Makanya stop kita berkata, Tuhan gak perhatian sama saya. Tuhan gak mau tolong saya. Percayalah, ketika engkau bersandar dalam kesesakanmu, tetap yakin percaya, Tuhan mengasihi hidup saya. Harusnya dengan kita memahami ayat ini, membuat kita makin hari makin cinta Tuhan. Oh iya, makin hari kita makin mengasihi Tuhan. Sebab semuanya yang Bapak buat, dia serahkan anaknya. Alasannya cuma satu, untuk kita, demi kita, bagi kita semua. Kegenapan rencana Allah Yesus diberikan, itu cuma satu, untuk kita. Itu bukti sayangnya buat kita. Gak bisa terbantahkan. Dia berikan itu sayang untuk kita. Saya masih ingin terangkan menggali dari kata mengaruniakan selanjutnya. Coba next berikutnya lihat ya.
Kata mengaruniakan itu luar biasa. Saya baca dari dari awal tentunya. Roma 8:32. Perhatikan baik-baik supaya kita lebih memahami betapa cintanya Bapa di sorga kepada setiap kita. Lalu dikatakan begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Sebetulnya kata ini saja ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saudara, seorang bapak yang baik, seorang bapak yang hidup dalam kebenaran, bapak yang benar gitu loh. Di dunia ini maksud saya. Yang namanya sayang kepada anak, itu harga mati. Bapak yang baik, bapak yang hidup dalam kebenaran Tuhan, itu yang namanya menyayangi anak, sayang kepada anaknya, yaitu harga mati lah. Bapak kalau benar seperti itu. Apalagi Bapak di sorga. Dia sayang kepada putra tunggalnya. Dia sayang kepada anak laki-lakinya, itulah Yesus Kristus, dia sayang. Tapi itu pun dikatakan tetap diserahkan kita dalam bahaya untuk mati di atas kayu salib. Bahkan dalam ayat ini saya baca ulang. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Alasannya adalah untuk kita. Perhatikan kalimat ini. Bagaimanakah mungkin, ini menarik loh. Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Perhatikan kata mengaruniakan. Kata mengaruniakan itu terambil dari kata charizomai. Charizomai itu artinya kemurahan. Putra tunggalnya itu dikaruniakan kepada kita. Itu satu kemurahan Bapak kepada kita. Yang namanya Bapak itu sayang kepada anaknya, itu harga mati. Meskipun Bapak sayang kepada anaknya, tetap dikasih kepada kita, dikorbankan buat kita, dalam bahaya untuk kita. Kenapa dia karuniakan itu? Itu kemurahannya buat kita. Kalau diserahkan, kalau yang paling sulit saja Bapak mau buat untuk kita, termasuk Yesus ya. Kalau harga yang paling mahal saja Bapak mau buat untuk kita. Bandingkan. Apalagi kalau cuma untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita, kemurahannya pasti diberikan satu paket dalam Yesus. Apalagi kalau cuma memberikan jalan keluar untuk kesulitan masalah kita, kemurahannya pasti datang sama saudara. Ya, bahkan kata charizomai itu artinya panjang, dikatakan menghujani kita dengan kebaikan, bertubi-tubi sampai kita puas dengan kebaikannya. Makanya saya bandingkan begini, saya katakan begini, kalau yang paling sukar saja, kalau istilah harga, yang dunia nggak bisa bayar, yang istilah harga saja semua harta di dunia nggak bisa bayar, kita manusia seluruh dunia dikumpulin nggak bisa lakukan, nggak bisa bayar itu. Bapak mau bayar untuk kita yang harganya mahal sekali. Yang paling sulit, yang paling sukar saja. Menyerahkan putra tunggalnya disayang. Dia kasih kau buat kita. Yesus saja korbankan nyawanya, itu kan paling berat. Dia mau buat untuk kita. Apalagi untuk menolong kita. Mengaruniakan kemurahan. Menghujani kita dengan segala kebaikan yang bertubi-tubi. Kebaikan yang ditambah sama Tuhan. Sampai kita puas dengan kebaikan Tuhan. Dia lakukan buat kita. Makanya kembali saya ingatkan dari awal, stop. Untuk kita berkata gini, Tuhan gak sayang sama saya. Hanya karena masalah yang kau hadapi. Hanya karena kesulitan yang kita hadapi. Ingat, tepat pada waktunya pertolongan Tuhan pasti datang sama saudara. Saya berharap dari Roma 8:32 dan Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, kita menemukan di sini betapa Bapak itu sayang ya kepada kita. Apapun yang Dia lakukan itu alasan cuma satu, untuk kita. Yesus itu diberikan putra tunggalnya untuk kita, demi kita, bagi kita semua. Makanya Alkitab katakan di Roma 8:32, bagaimana mungkin, mustahil gitu loh. Ia tidak mengaruniakan kemurahan, Ia tidak mengaruniakan segala kebaikan yang bertubi-tubi. Sampai apa? Sampai kita puas dengan kebaikan. Saya yakin orang Kristen yang menghidupi Tuhan dalam hidupnya, hadapi kesulitan pun dia bisa menikmati kebaikan.
Kadang-kadang kita mengalami kelihatannya hal-hal yang kecil, hal-hal yang bagi orang lain menilai hal yang remeh. Tapi bagi kita yang menghidupi Tuhan dalam hidup kita, kita tahu ini kebaikan. Sampai kita puas gitu. Walaupun kelihatannya buat orang kecil, itu kebaikan. Tapi bagi kita yang ngalami, kita puas ngalami itu. Itu kalau orang menjalani hidup sehari-hari, itu memang dia menghidupi Tuhan. Setiap jalannya itu rasanya indah gitu loh, menikmati. Meskipun dalam kesulitan, dia bisa menikmati kesulitan. Kalau dia ngalami pertolongan itu. Saya kadang-kadang kalau cerita hal yang apa ya, yang remeh saja gitu ya. Ya saya dengan keterbatasan kesehatan yang ada, kadang saya masih makan durian saudara ya. Ini contoh yang kecil saja buat kita. Kadang saya masih makan durian, masih suka gitu ya. Walaupun terbatas gak banyak. Untuk kesehatan saya lah gak terlalu banyak gitu ya. Kadang kepingin pinggir jalan mau berhenti gitu ya. Tapi gak sempat berhenti karena situasi gitu. Kepingin dalam hati, sudah ngomong sama istri saya. Tapi begitu nyampe rumah, rasanya menyesal gak beli gitu. Tapi tiba-tiba gak, berapa menit kemudian ada jemaat atau ada orang kirim durian. Itu kan hal yang remeh saudara ya. Tapi dalam hati saya tuh ngelus dada gini, engkau baik ya Tuhan, itu hal yang kecil. Kalau Anda itu menikmati Tuhan dalam hidupmu gitu ya. Merasa gini, Tuhan tuh sayang. Jadi Anda mesti yakin ya dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan tuh cinta, Tuhan tuh sayang sama kita. Apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan buat untuk kita. Itu tujuan cuma satu, for the sake of us, demi kita. Untuk kita, kalau Anda bisa menikmati itu setiap langkah, rasanya kayak indah gitu loh hidup sama Tuhan. Meskipun dalam kesulitan, Anda bisa menikmati keindahan. Waktu ditolong sama Tuhan, Tuhan kasih kemurahannya, kebaikannya. Meskipun bagi orang lain, itu biasa. Seperti yang saya ceritakan barusan, itu kan hal yang biasa kan buat Anda. Apa sih durian, berapa sih harga durian gitu kan. Tapi bagi saya perhatiannya Tuhan itu loh untuk saya. Untuk hidupku, itu bagi saya, itu saya menikmati loh. Meskipun ya gitu, saya puas dengan Tuhan. Tentu saya berterima kasih dong buat jemaat yang perhatian. Tapi bukan berarti Anda mau kirim durian sebanyak-banyaknya, bukan itu maksudnya. Yang saya mau cerita itu kebaikan Tuhannya. Saya nikmati gitu. Setiap langkah yang saya alami, setiap waktu, saya nikmati, aku menikmati gitu. Hidupku dengan Tuhan, meskipun seperti itu. Saya cuma kasih contoh sama saudara. Bahwa apapun yang Tuhan kerjakan, anaknya saja. Itu diberikan. Alasannya cuma satu, untuk kita. Makanya jangan berkeluh kesah dulu. Jangan kecewa dulu, stop. Engkau mulai berkata, Tuhan gak sayang. Tuhan sayang. Biarlah dalam kesulitan yang saudara hadapi, Anda bisa menikmati bahwa ada Tuhan di situ. Jadi dari dua ayat yang saya sudah lepaskan sama saudara, Anda lihat Tuhan sayang, peduli. Putranya diberi, anaknya diberi, itu untuk kita. Mana mungkin dia tidak mengaruniakan, mustahil. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala yang kita perlu, segala yang kita butuh, termasuk kesembuhan kita, termasuk keperluan kita. Itu pasti dikaruniakan semuanya bersama dengan dia, bersama Yesus. Sampai kita bertubi-tubi mengalami kepuasan kebaikannya. Saya berharap Anda ngerti rasa cukup ya. Rasa puas kebaikan Tuhan. Sekecil apapun kita puas, bisa nikmati gitu loh. Hidupi itu dalam hidup saudara. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 1:18. Saya tunjukkan kasih Tuhan sampai seperti ini. Sampai dosa yang semerah kirmisi. Saya baca saja ayat ini dulu. Yesaya pasal 1:18, ayat yang legend sangat kita kenal tentunya ayat ini. Yesaya pasal 1:18, saya baca begini kata firman Allah. Marilah, baiklah kita berperkara. Kata Tuhan, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Anda bisa bayangkan ya. Dosa yang merahnya itu sangat-sangat merah. Sampai digambarkan merahnya dosa seperti kirmisi. Dosa yang begitu jahat. Merah sekali warnanya. Itu akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Siapa yang bisa obah merah seperti kirmisi diobah seputih salju? Nggak ada yang bisa obah. Tapi Tuhan bilang pengorbanan Yesus bisa merubah itu loh. Bapa di sorga bisa kerjakan yang merah seperti kirmisi diobah seputih salju. Tuhan buat untuk siapa? Untuk kita. Dia turun ke dunia, robah itu untuk kita. Dia pengampunan, dia kerjakan meskipun nyawanya diberikan. Dia menderita, disiksa, itu dia kerjakan untuk kita. Pengampunan saja yang dunia gak bisa buat, itu Tuhan buat untuk kita loh. Apalagi cuman segala sesuatu yang kita butuhkan, itu semua ada di dalam dia. Dikaruniakan di dalam dia. Terima Yesus, terima segala sesuatu itu. Gak ada yang mustahil buat dia. Saya tunjukkan beberapa ayat lagi sama saudara dalam Maliaki pasal 3. Maaf kalau saya katakan bukan saya yang ngomong, firman yang bilang. Kita udah ngerti kasih Tuhan yang seperti itu, yang bertubi-tubi dikasih sama kita. Tapi maaf saya kata-kata saya ya, seringkali kita kurang ajar sama Tuhan. Yang ngomong firman dia, jangan tersinggung. Kadang kita sebagai anak Tuhan, sikap kita, mulut kita, tingkah laku kita kurang ajar. Coba kita lihat ayat ini, saya baca sambil Anda pahami ya kalimat-kalimat yang ada. Maliaki pasal 3 ayat 13 sampai 18 dikatakan begini. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Marah rupanya Tuhan. Udah kasih kemurahan, semua yang baik dikasih. Cuman satu alasannya untuk kita, untuk umat yang dia sayang. Tapi Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, lihat, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Istilah saya ngeles. Tahu ngeles? Ini kan kebiasaan umat Tuhan pada umumnya. Ditegur sama Tuhan, dikoreksi sama Tuhan, ditemplak sama Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Tapi mereka ngeles, nggak ngaku. Memangnya kami bicara apa tentang engkau? Kok Tuhan katakan kami kurang ajar bicaranya? Mari kita lihat. Supaya kita paham pagi ini. Jangan sampai tanpa sadar kita ini udah kurang ajar sama Tuhan. Tuhan yang begitu baik sama kita. Tuhan yang begitu cinta sama kita. Tapi kita gak sadar bersikap kurang ajar. Udah kasih kebaikan bertubi-tubi. Yang terbaik dikasih sama kita. Belain hidup kita. Tapi tanpa sadar kurang ajar. Kurang ajar dalam hal apa? Kita ketemu jawabannya di ayat 14. Tuhan berkata begini, kamu berkata, ini teguran Tuhan, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Rupanya ini yang Tuhan maksudkan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Kurang ajar dalam hal apa? Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Umat Allah ngomong gitu, sia-sia ibadah, percuma ibadah, doa gak dijawab, percuma ibadah, datang ibadah percuma, Tuhan gak tolong. Ini kan problemnya ya. Jadi hati-hati saudara ya, warning buat kita maksud saya. Bahwa ternyata ketika kita berkata, percuma beribadah, percuma datang doa. Doa itu bagian ibadah kan. Itu ternyata sikap kurang ajar loh. Ngelunjak sama Tuhan saudara. Kata ibadah dalam bahasa Ibrani itu dari kata abad, A-B-A-D, abad. Atau bahasa Yunani eusebia, bahasa Yunani. Ada tahu artinya eusebia atau artinya abad ibadah dalam bahasa asli? Itu artinya adalah mengabdi. Abad atau eusebia itu artinya adalah mengabdi. Dengan kata lain saya artikan beribadah itu artinya mengabdi kepada Tuhan. Makanya itu berkata gini, bicaramu kurang ajar, kamu berkata ibadah itu sia-sia, mengabdi kepadaku sia-sia. Setiap kita beribadah, berdoa seperti ini, Anda datang ibadah ke gereja, Anda memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman dalam rangkaian satu ibadah, itu merupakan bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau kita orang Kristen berkata, percuma mengabdi kepada Tuhan, percuma taat sama Tuhan, percuma ibadah. Tuhan berkata apa? Bicaramu kurang ajar loh tentang aku. Kenapa sampai Tuhan berkata kurang ajar? Semua yang terbaik diberikan untuk kita. Semua dia lakukan, dia genapi rencananya untuk kita. Tetapi kita berkata hanya karena masalah yang kita hadapi,
percuma mengabdi. Saya pernah ajarkan sama saudara, berkat datang setelah pengabdian. Pertolongan datang setelah pengabdian. Seberapa besar pengabdian kita kepada Tuhan, itulah ukurannya seberapa besar berkat datang sama kita. Jadi jangan pernah mimpi ya, berkat datang sama kita sebelum mengabdi. Doa itu mengabdi. Setiap kita Eusebia, salah satu artinya adalah melakukan kehendak Allah. Yang pertama mengabdi, yang kedua adalah melakukan kehendak Allah. Apakah melakukan kehendak Allah itu sia-sia? Nggak ada yang sia-sia. Ibadah itu melakukan kehendak Allah. Anda taat pada firman, itu melakukan kehendak Allah. Ketika Anda sudah tidak lagi melakukan kehendak Allah, tidak mentaati firman Allah, itu di mata Tuhan. Perbuatanmu itu kurang ajar loh, perkataanmu kurang ajar loh. Biarlah firman Allah ini menerangi hidup kita, hati kita. Jangan sampai kita melakukan hal seperti ini. Udah ditolong Tuhan berkali-kali, hanya karena mengalami masalah yang lain kita berkata percuma ibadah, percuma melakukan kehendak Allah. Itu sesuatu yang kurang ajar di mata Tuhan. Padahal di ayat-ayat berikutnya kita ketemu. Ketika kita beribadah setia, mengabdi kepada Allah, melakukan kehendak Allah, itu ada yang luar biasa kita alami. Hidup kita jadi berbeda. Coba saya baca ya, turun ke bawah 15 ya. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang yang berbuat fasik itu. Ini kan salah kaprah kan umat Tuhan. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini penilaian yang salah konsep, salah pikiran. Kadang kita iri hati, dia nggak ibadah enak gitu loh. Lalu apakah kita mau ikut-ikutan sama mereka? Mereka berbahagia, gemuk, segar gitu. Saya baca saja ya, ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Lihat ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ini kunci rahasia. Bagaimana kita menjadi milik kesayangan Tuhan, menjadi anak kesayangan Tuhan. Kalau kita jadi anak kesayangan Tuhan, Tuhan akan mengasihani kita. Bagaimana caranya? Naik ayat tadi. Mengabdilah kepada Tuhan, setialah beribadah, lakukanlah kehendak Allah. Makin cinta Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah saudara dan saya, kita semua akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan memberikan kasihnya kepada kita. Bahkan di bawah dikatakan, maka kamu akan melihat kembali. Berarti melihat kembali, dulu pernah lihat, dulu pernah ngalami. Sekarang kan melihat kembali perbedaan. Antara orang benar dan orang fasik. Terus antara orang yang beribadah, orang yang mengabdi, orang yang melakukan kehendak Allah kepada Allah. Dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Selalu ada perbedaan. Jangan putus asa dulu. Jangan menyerah dengan masalahmu. Tetap lakukan kehendak Allah, tetaplah beribadah, tetaplah mengabdi kepada Tuhan. Nikmati Tuhan dalam hidupmu. Di tengah-tengah ketidaknikmatan yang saudara alami saat ini. Kesulitan itu gak nikmat. Kesukaran, ujian, pencobaan itu gak nikmat. Tapi Tuhan ingin nikmati saja itu bersama dengan Tuhan. Sampai Tuhan buat perbedaan. Nanti kamu akan melihat kembali. Apa itu? Pertolongannya, kebaikannya, kasih setianya. Bertubi-tubi ditambah-tambah sama kita. Kuncinya apa? Mengasihi Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Ingat ya, Tuhan sudah buat semuanya itu untuk kita. Kebaikannya diberi untuk kita. Percayalah, dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia dalam hidup setiap kita. Saya ingin Anda memahami firman Allah ini. Saya kemarin sempat cerita pada saudara yang namanya Frank Logino, pendiri Full Gospel di Amerika. Dia tadinya juga ngomel-ngomel ketika Tuhan berkata, Frank, sembah aku. Dia meludah ke tanah. Lebih baik aku mati daripada menyembah engkau. Kenapa? Udah kecewa kepahitan Frank Logino sama Tuhan. Karena anaknya kecelakaan, hancur otaknya. Sembuh lukanya, tapi otaknya cacat mentalnya. Gak kenal siapapun, papanya gak kenal.
Hari itu dia mengeraskan, 7 tahun lamanya. Ratusan orang berdoa termasuk bapaknya berdoa, dah sembuh ini anak. Sampai satu kali Tuhan berkata, Frank sembah aku, puji aku. Dia lunakkan hatinya, dia kembali sama Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan, dia mau memuji Tuhan lagi, menyembah lagi. Mengabdi kan itu namanya saudara ya. Itu namanya patuh pada kehendak Allah. Tadinya dia marah, lebih baik aku mati daripada menyembah Tuhan. Sekarang dia minta ampun dan sekarang dia mau mengabdi lagi sama Tuhan. Kembali setia sama Tuhan. Ada sesuatu terjadi. Menyembah belum selesai. Itu pintu kamar anaknya, itu dibuka. Anaknya lari berkata, Daddy, udah 7 tahun gak kenal siapapun. Sekarang kenal sama bapaknya. Otaknya yang udah cacat, udah hancur. Itu dipulihkan sama Tuhan. Percaya gini, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Engkau yang putus asa, frustasi, Tuhan bisa tolong saudara. Yesus saja rela mati buat kita. Yang paling berat, yang paling mahal, yang orang gak bisa bayar. Yesus bayar untuk kita. Apalagi menolong kita. Asal jangan pernah tinggalkan pengabdianmu sama Tuhan. Jangan mulai berkata yang enggak-enggak sama Tuhan. Jangan mulai salah paham mengira Tuhan gak cinta. Dia cinta kok. Jangan salah konsep, salah pikiran. Seolah-olah Tuhan sudah tinggalkan aku. Hanya mengukur dari kesulitanmu. Percaya pagi ini. Apapun beban berat hidupmu. Kesukaranmu bukan kebetulan. Anda sedang beribadah bersama dengan saya pagi ini. Tuhan akan ulurkan tangannya menolong saudara. Kasihnya yang besar akan dilimpahkan. Bertubi-tubi dalam hidupmu. Engkau yang dalam kesesakan seperti pujian tadi. Dengar. Tuhan mau menjawab doamu dari tempatnya yang kudus. Dia akan menolong hidup saudara. Dan saya berdoa pagi ini. Tidak ada seorang pun yang dilewatkan oleh Tuhan. Tapi dilawat oleh Tuhan.